Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya sudah hadir tepat waktu hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Cuaca bagus ya Bapak Ibu. Jadi pas untuk memulai hal baru. Oke. Apakah Bapak Ibu mengetahui hari ini mau datang dengan tujuan apa? Tes, benar. Bapak Ibu hari ini akan menjalani tes intelijensi, yaitu tes kecerdasan. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Yulita Rede. Saya dari bidang psikologi yang akan memandu dan mengawasi pelaksanaan tes hari ini. Saya yang akan memandu Bapak Ibu mulai dari pemberian instruksi, pemberian contoh soal. Saya akan memberikan semuanya, saya akan memandu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tes ini merupakan tes alat ukur intelijensi yang bertujuan untuk mengungkap kemampuan kecerdasan Bapak Ibu secara menyeluruh, yaitu kemampuan verbal, numerik, serta kemampuan penalaran figural. Dalam pelaksanaannya, tes ini terdiri dari beberapa bagian atau subtes. Tes ini ada 9 subtes. Masing-masing subtes mempunyai batas waktu yang berbeda-beda dalam pengerjaannya, di mana hasil tes ini akan digunakan sesuai dengan tujuan pelaksanaan asesmen. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya akan memberikan kesempatan setelah saya selesai menjelaskan instruksi atau mengangkat tangan. Ya kan, Bu? Selanjutnya, seluruh data hasil tes Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu akan dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, diharapkan Bapak Ibu dapat mengerjakan tes ini dengan tenang, jujur, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi diharapkan dikerjakan dengan maksimal, karena akan dijaga. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir akan disebarluaskan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu diharapkan mengerjakan soal sebanyak mungkin dan dapat menjawab dengan tepat waktu yang tersedia. Hindari menjawab dengan asal dan usahakan setiap jawaban dipertimbangkan dengan baik. Sebelum kita lanjut ke soal, mohon diperhatikan instruksi dari saya, karena ini penting. Pada saat pelaksanaan tes, Bapak Ibu tidak diperkenankan mempertanyakan instruksi ini sekali lagi. Bapak Ibu akan fokus dalam melaksanakan tes dan mengerjakan soal. Ya. Mohon dijelaskan, mohon didengarkan petunjuk dari saya. Sebelum saya melanjutkan ke petunjuk, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, tidak ada ya. Oke, petunjuk yang pertama, di hadapan meja Bapak Ibu tersedia alat tulis yang kami sediakan. Selama pelaksanaan tes, Bapak Ibu tidak diperkenankan menggunakan alat tulis lain selain alat tulis yang kami sediakan. Apabila alat tulis yang digunakan mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan, mohon segera angkat tangan dan kami akan membantu menggantinya. Ya. Mohon diperiksa alat tulisnya, apakah ada yang mengalami kerusakan, apakah ada yang rusak, apakah ada yang tidak layak digunakan. Baik, semuanya lengkap ya. Yang kedua, instruksi yang kedua yaitu pada bagian lembar jawaban terdapat identitas diri. Mohon diperhatikan baik-baik ya, identitas dirinya harus diisi dengan lengkap. Semua instruksi yang ada di situ mulai dari nama, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan data lainnya mohon diisi dengan benar.
Pendidikan terakhir diisi sesuai dengan ijazah terakhir. Untuk jenis kelamin, di situ ada pilihan P dan L. Hanya ada 2 pilihan. Kalau Bapak Ibu adalah laki-laki, maka lingkari P. Bukan silangnya, tapi lingkari. Baik, jika Bapak Ibu adalah perempuan, lingkari P. Benar. Bapak Ibu tidak diperkenankan menyilang. Oke, dilingkari. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Instruksi yang ketiga yaitu untuk menjaga konsentrasi selama pengerjaan tes, mohon menonaktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. Barang-barang yang tidak diperlukan agar disimpan di dalam tas. Selain barang-barang yang kami sediakan di atas meja, yaitu lembar soal, lembar jawaban, alat tulis, meliputi pensil, dan penghapus. Baik. Di situ ada juga pulpen, ya. Jadi barang-barang yang seperti tas mohon diletakkan di bawah meja. Ini bertujuan supaya Bapak Ibu tidak terganggu dalam mengerjakan tes. Instruksi yang keempat yaitu di hadapan Bapak Ibu tersedia kertas jawaban dan lembar soal. Ada 2 kertas di situ. Di situ ada jawaban, di situ ada lembar soal. Lembar soal 1 paket, lembar jawaban berbeda. Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk mencoret atau merusak lembar soal maupun lembar jawaban. Jika Bapak Ibu membutuhkan tempat untuk mencoret-coret atau membutuhkan tempat untuk menghitung, Bapak Ibu diperkenankan, diperbolehkan meminta kertas tambahan. Ya, angkat tangan kalau misalnya ada yang meminta kertas tambahan. Baik. Apakah ada yang mau meminta? Nanti teman saya yang akan membaginya. Oke, baik. Instruksi yang kelima yaitu selama tes berlangsung diharapkan Bapak Ibu bekerja secara mandiri. Tidak diperkenankan berdiskusi dalam ruangan maupun mengobrol dengan teman-teman, apalagi menyontek dari teman. Tidak diperkenalkan. Ini bertujuan supaya pelaksanaan tes dalam mengerjakan soal, dalam memberikan jawaban berjalan dengan hikmat. Dan Bapak Ibu juga berkonsentrasi dalam menjawab dan juga mendengarkan setiap instruksi dari saya. Baik. Jadi mohon didengarkan instruksi dengan teliti. Ya Bapak Ibu. Instruksi yang keenam yaitu dalam mengerjakan soal, ini cara menjawab ya. Dalam mengerjakan soal, Bapak Ibu diminta untuk memilih 1 jawaban yang dianggap paling tepat. Nah, berikan tanda silang X. Itu jawabannya. Berikan tanda silang X yang menurut Bapak Ibu paling tepat. Nah, bagaimana kalau misalnya mau mengganti jawaban? Jawaban sebelumnya yang menurut Bapak Ibu ragu-ragu, boleh dikasih tanda sama dengan. Ya, dilarang untuk menghapus atau mencoret-coret. Ikuti instruksi dari saya. Jawaban yang menurut Bapak Ibu ragu-ragu itu diberi tanda sama dengan. Ya. Selanjutnya, jika jawaban baru yang menurut Bapak Ibu ragu-ragu lagi, jawaban baru menurut Bapak Ibu ragu-ragu lagi, berikan tanda sama dengan, setelah itu dilingkari. Ya. Kan yang kesalahan pertama itu hanya sama dengan. Yang kedua itu sama dengan, setelah itu dilingkari. Ya.
Nah, jawaban yang menurut Bapak Ibu jawaban terbaru diberi tanda silang X. X ya Ibu, jangan bulat. X, ingat, X. Sampai di sini ada pertanyaan tentang cara menjawab pertanyaan, instruksinya? Oke, baik. Tidak ada. Kita masuk ke instruksi ke-7. Bapak Ibu tidak diperkenankan memulai mengerjakan sebelum instruksi mulai dari saya. Ingat ya, dalam mengerjakan soal, Bapak Ibu tidak diperkenankan memulai sebelum ada instruksi mulai dari saya. Atau silakan kerjakan. Ya, karena masing-masing ada waktu yang berbeda-beda untuk mengerjakan tesnya. Dan apabila waktu telah habis, Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk melanjutkan mengerjakan soal. Harus berhenti mengerjakannya dan tidak melanjutkan sampai instruksi berikutnya. Dan Bapak Ibu tidak diperkenankan membuka kembali lembar pertanyaan sebelum ada instruksi dari saya dan tidak membuka kembali pertanyaan dan jawaban yang telah Bapak Ibu baca. Dan perlu diperhatikan bahwa setiap subtes ada batas waktu tertentu. Setiap subtes ada batas waktu tertentu ya. Selama tes berlangsung, instruktur hanya memberikan instruksi waktu contoh tes dan perpindahan subtes. Yang ke-8, ini instruksi yang ke-8 mohon diperhatikan baik-baik. Ini penting karena pelaksanaan tes berlangsung cukup lama dan setiap subtes memiliki batas waktu yang berbeda-beda seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Maka dari itu, jika ada yang ingin ke toilet sekarang, dipersilakan sekarang. Karena pada saat tes berlangsung, pada saat pengerjaan tes, pada saat pemberian jawaban, Bapak Ibu tidak diperkenankan keluar dari ruangan dalam kondisi apapun, dengan alasan apapun, kecuali kondisi urgent ya. Contohnya kebakaran, contohnya banjir atau apa, semacam itu. Saya pun juga akan keluar. Benar. Oke. Nah, apakah dari instruksi dari saya ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kami berharap ya Bapak Ibu mengikuti seluruh rangkaian tes ini dengan baik dan optimal. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mulai tes sesuai urutan tes. Dan jika ada yang ingin bertanya sebelum kita mulai, saya persilakan sekarang. Ada pertanyaan? Baik. Kita melangkah ke subtes yang pertama, yaitu melengkapi kalimat. Ya. Pada bagian ini, tes ini berkaitan dengan pengetahuan umum verbal, sehingga Bapak Ibu diminta memahami dan melengkapi kalimat dengan tepat. Soal terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 2, 20 maksudnya. Setiap soal berupa kalimat yang belum lengkap, jadi Bapak Ibu diminta untuk memilih satu kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Pilihan jawaban ada 5, yaitu A, B, C, dan D. Saya akan memberikan contoh soal pertama. Siap? Soal pertama yaitu seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor masih ada yang jawab anjing. Jawabannya itu sapi. Ya.
Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal yang kedua, yaitu matahari terbit dari arah benar timur, yaitu C. Udah pada mengerti, Ibu? Sekarang diperkenankan untuk memulai mengerjakan soal sekarang. Waktu telah habis. Mohon berhenti semua. Kita akan melanjutkan ke subtes yang kedua, yaitu mencari kata benda. Kata berbeda maksudnya. Kita masuk ke subtes berikutnya, yaitu mencari kata yang berbeda. Pada bagian ini, Bapak Ibu diminta untuk menemukan satu kata yang berbeda dari kelompok kata yang diberikan. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan dan menganalisis konsep dan pengelompokan kata. Setiap soal terdiri dari beberapa kata, dan Bapak Ibu diminta memilih satu kata. Ingat ya, satu kata yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut. Jadi saya akan memberikan 5 kata. Bapak Ibu akan memilih satu kata yang berbeda. Pilihan jawaban itu ada 5A, B, C, D, dan E. Saya akan masuk ke dalam contoh soal pertama, yaitu apel, mangga, pisang, wortel, jeruk. Oke? Menurut Bapak Ibu, yang berbeda dari kata yang saya sebutkan tadi itu, 5 kata yang saya sebutkan tadi itu apa? Wortel, benar. Masih ada yang menjawab pisang. Mengapa wortel? Karena wortel itu kategori sayur. Kalau yang lainnya itu apel, mangga, pisang, jeruk itu kategorinya adalah buah. Pisang masih kategori buah ya Bapak Ibu. Kita akan melangkah ke subtes yang ke contoh soal maksudnya, contoh soal yang kedua, yaitu bola, raket, sepatu, meja, papan seluncur. Menurut Bapak Ibu, dari 5 kata yang saya sebutkan ini, manakah yang berbeda? Satu kata yang berbeda, satu saja. Benar, meja. Karena meja bukan alat olahraga. Kalau meja pingpong itu akan digabungkan menjadi meja pingpong, tetapi di sini tidak disebutkan meja pingpong. Ya. Sekarang Bapak Ibu sudah mengerti contoh soalnya. Diperkenankan untuk memulai mengerjakan soal sekarang. Waktu telah selesai. Silakan berhenti mengerjakannya. Pause. Stop dulu. Jam berapa sudah? Baik, jika sudah selesai mengerjakan, kita akan masuk ke dalam subtes ketiga. Di mana subtes ketiga ini adalah analogi verbal. Di mana yang akan dilihat adalah penerapan verbal memahami hubungan antar konsep. Bapak Ibu diminta untuk menghubungkan dua kata. Menghubungkan dua kata ya. Kemudian mencari pasangan lain, kata lain yang memiliki hubungan serupa. Nah, bacalah soal ini dengan teliti. Sebelum Bapak Ibu memasuki mengerjakan soal, saya akan memberikan contoh soal yang pertama, yaitu sekolah
guru sama dengan rumah. Menurut Bapak Ibu jawabannya apa? Benar, C, pemilik. Karena guru itu bekerja sekolah, kalau begitu pemilik itu berada di rumah. Guru itu bekerja di sekolah, pemilik itu di rumah. Nah, jika belum paham, saya akan memasuki contoh soal yang kedua. Sungai, air. Di situ ada tertera contoh, mohon diperhatikan. Sama dengan kebun, pohon, tanah, bunga, daun, atau kapal, Bapak Ibu. Benar, pohon. Ya, sungai itu terdiri dari air, kebun itu terdiri dari pohon. Sampai di sini udah paham Bapak Ibu? Sekarang kerjakan soalnya. Waktu telah habis, mohon berhenti. Baik, kita akan melangkah ke subtes keempat, yaitu mencari konsep umum. Pada bagian ini, Bapak Ibu diminta untuk menemukan konsep umum atau kategori dari dua kata yang diberikan. Dua kata yang diberikan ya. Jadi Bapak Ibu harus mencari konsep umumnya. Tes ini bertujuan untuk mengukur abstraksi atau generalisasi. Bapak Ibu, di sini tidak ada pilihan jawaban, tidak ada pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu menjawab sesuai yang Bapak Ibu pahami. Saya akan memberi contoh soal yang pertama, yaitu meja, kursi. Kalau meja dan kursi itu bagian dari apa Bapak Ibu? Perabotan, benar. Selanjutnya, jika ada yang belum paham, saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu jeruk, apel, itu adalah dikatakan buah. Benar. Masih ada yang bingung? Baik, saya akan memberikan contoh yang terakhir atau contoh yang ketiga, yaitu anjing, sapi, itu termasuk benar binatang. Jadi Bapak Ibu sudah mengerti, silakan kerjakan soalnya dimulai dari sekarang. Berhenti. Bapak Ibu tidak diperkenankan melanjutkan, mohon berhenti. Selanjutnya kita akan memasuki subtes kelima, yaitu hitungan sederhana. Pada bagian ini Bapak Ibu akan mengerjakan soal-soal perhitungan aritmatika dasar. Bapak Ibu jika ada yang membutuhkan kertas di sini, silakan meminta dan angkat tangan. Oke, ini untuk perhitungan. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berhitung Bapak Ibu dan penalaran numerik. Kerjakanlah soalnya dengan teliti. Sebelum Bapak Ibu mengerjakan, saya akan memberikan contoh. Contoh yang pertama yaitu 25 ditambah 36 sama dengan 61. Benar. Jika belum paham, saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu 56 dikurang 29 sama dengan 27. Sampai di sini mengerti?
Sekarang kerjakan soalnya. Mohon berhenti. Waktu telah habis, silakan berhenti. Kita akan melangkah ke subtes ke-6, yaitu deret angka. Nah, deret angka ini Bapak Ibu diminta menemukan pola dari suatu deret angka, kemudian menentukan angka berikutnya. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan logika dan pola numerik Bapak Ibu. Ya, perhatikan setiap deret dengan teliti sebelum menjawab. Sebelum saya memberikan soal, sebelum mengerjakan soal, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, 5 kurang 10 kurang 20 garis mendatar 40 garis mendatar. Kira-kira selanjutnya apa Bapak Ibu? Ada yang menjawab 60, ada yang menjawab 50, ada yang menjawab 80, dan jawabannya adalah 80. Jika belum mengerti, saya akan melanjutkan ke contoh soal yang kedua, yaitu 7 garis mendatar 14, selanjutnya 28, selanjutnya 56, dan selanjutnya titik-titik. Menurut Bapak Ibu apa? Boleh dihitung. Di situ ada pulpen, di situ ada kertas, boleh mencoret-coret di situ. Di situ sudah kita berikan kertas khusus untuk perhitungan, ya. Jangan sampai dicoret-coret soalnya ya Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah 112. Ya. Karena Bapak Ibu sudah memahami, kita akan lanjutkan dengan mengerjakan soal. Bapak Ibu akan melanjutkan dengan mengerjakan soal. Dimulai dari sekarang. Waktu telah habis, silakan berhenti. Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke subtes ke-7, yaitu menyusun bentuk. Nah, kemampuan yang akan diukur ini adalah kemampuan visual spasial, penalaran bentuk. Nah, selanjutnya kita akan menyusun bentuknya. Sebagaimana Bapak Ibu, sebagaimana beberapa bentuk dapat disusun menjadi satu bentuk tertentu. Tes ini bertujuan untuk kemampuan visual dan spasial. Di sini tidak ada jawaban A, B, C, tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang menjawab sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ketahui. Baik, saya akan memberikan contoh soal yang pertama. 2 segitiga sama kaki dapat disusun menjadi persegi. Ada yang menjawab masih segitiga, ada yang jawab persegi. Jawaban yang benar adalah persegi. Jika belum paham, saya akan lanjutkan ke 2. Yaitu 4 potongan lingkaran dapat disusun menjadi, jadi 4 potongan lingkaran itu dapat disusun menjadi benar, karena lingkaran disatukan itu akan menjadi lingkaran utuh. Benar. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Sekarang jika tidak ada pertanyaan, kita Bapak Ibu lanjutkan mengerjakan soalnya dimulai dari sekarang.
Waktu telah selesai mengerjakan, dimohon untuk menutup soalnya. Selanjutnya, kita akan memasuki subtes ke-8, yaitu kubus, rotasi mental. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu disuruh membayangkan perubahan posisi setelah kubus ketika diputar. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan visualisasi ruang dan orientasi objek. Perhatikan arah putaran dengan teliti sebelum menjawab. Jadi perhatikan ya. Perhatikan. Oke. Sebelum memasuki menjawab soalnya, saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu kubus dengan sisi merah di atas dan biru di depan. Diputar ke kiri, sisi di atas jadi kubusnya itu sisi merahnya di atas, nah birunya di depan. Jadi merah di atas, biru di depan. Jika diputar ke kiri, sisi atas menjadi jawaban biru, benar. Wow, oke. Jika ada yang belum mengerti, saya akan memberikan contoh soal yang kedua, yaitu kubus dengan sisi hijau di depan. Jadi kubus segi 4, itu sisi hijaunya di depan dan kuning itu di atas, ya. Jika diputar ke belakang, sisi depan menjadi apa tadi? Kan di depannya itu hijau di depan kan, terus di atas itu kan kuning. Jadi kalau diputar ke belakang, sisi depan menjadi kuning. Benar. Selanjutnya Bapak Ibu akan mengerjakan soal. Dimulai dari sekarang. Waktu telah habis. Silakan berhenti, mohon berhenti. Nah, kita memasuki subtes ke-9 atau yang terakhir. Ya, mohon diperhatikan baik-baik. Subtes ini adalah subtes daya ingat. Ya, diperhatikan apa yang saya ucapkan karena ini menyangkut daya ingat, ya. Pada bagian ini Bapak Ibu akan diminta untuk menghafal beberapa kata dalam waktu tertentu. Kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan kata-kata tersebut. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan memori Bapak Ibu. Jadi memorinya yang diukur ya dan pemahamannya. Oke. Perhatikan baik-baik saat proses menghafal karena digunakan pada bagian berikutnya. Perhatikan baik-baik contoh soal yang akan saya bacakan. Ya, dan durasi menghafalnya itu hanya diberikan 3 menit. Ingat ya, 3 menit aja. Jadi dipergunakan maksimal untuk menghafal. Supaya sekarang saya akan membacakan soal yang pertama. Yaitu kucing, meja, air, buku, lampu. Oke. Diingat kata-kata ini. Waktunya hanya 3 menit. Kucing, meja, air, buku, lampu. Waktu menghafal dimulai dari sekarang. Nah,
Contohnya, contoh saya berikannya, waktu menghafal telah selesai, saya akan memberikan satu contoh. Kata yang merupakan benda hidup, apa tadi? Benda apa yang hidup tadi? Yaitu kucing. Benar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh yang kedua, yaitu kata yang digunakan untuk membaca. Kata apakah itu? Ingat ya, yang saya sebutkan tadi itu ada 5. Kata apakah itu? Jawabannya benar, buku. Karena lampu tidak bisa digunakan untuk membaca. Meja tidak bisa digunakan untuk membaca. Ya. Sekarang Bapak Ibu dipersilakan memulai kerjakan soalnya, dimulai sekarang. Baik, waktu telah habis. Sekarang berhenti. Terima kasih Bapak Ibu telah subtesnya sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya dalam pelaksanaan tes intelijensi ini. Semua jawaban yang Bapak Ibu berikan akan diproses dan dianalisis ya, sesuai dengan tujuan asesmen. Dan hasilnya akan dijaga kerahasiaan seperti yang disebutkan saya sebutkan tadi. Ya, kami berharap Bapak Ibu telah mengerjakan tes dengan tenang, jujur, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, hasil tes ini akan membantu perusahaan dalam memahami potensi dan kemampuan Bapak Ibu secara menyeluruh. Ya, apabila ada pertanyaan terkait administrasi atau hasil tes, silakan hubungi pihak HR atau psikolog yang bertugas. Ya, terima kasih. Saya Yulita Redem. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu hari ini. Semoga Bapak Ibu mempunyai hari yang menyenangkan. Terima kasih.